Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, jadi gini, kayak mungkin di sekitaran kamu nonton reading ini ya, akan ada momen ngagetin. Ini karena lightning ini adalah vibe-nya tuh aku mendapat seperti tower. Tower itu bisa suatu menggoncangkan yang menggoncang dunia kamu atau semacam berita mengagetkan juga bisa, atau kayak momen pencerahan gitu loh, tiba-tiba kamu mendapat inspirasi, tiba-tiba kamu mengerti sesuatu hal, dan itu yang menjadi blessing sekaligus tantangan kamu. Aku melihatnya seperti itu, karena dengan momen ngagetin atau momen pencerahan kan kita akan melakukan suatu tindakan adaptasi atau berubah, atau kita mengikuti inspirasi yang datang ke kita gitu. Kayak momen pencerahan itu kita ngapain setelah itu. Nah, harusnya idealnya sih, karena itu merupakan cara semesta memberi ruang untuk kamu terus bergerak dengan perjalanan kamu, tapi kadang kita sebagai manusia resisten dengan sesuatu yang gak familiar gitu. Menolak untuk bergerak maju, memilih untuk bertahan di zona nyaman atau zona yang familiar buat kita. Itu vibe yang sekilas aku dapat dengan reading kamu ini ya. Yang tadi di pas influence-nya itu ada lightning, dan di present-nya itu ada kaset. Kaset ini kayak itu tadi, ada cara berpikir yang atau cara hidup yang harusnya ini udah nggak relate lagi nih sama versi diri kamu yang baru, cara hidup kamu yang baru, atau ada orang yang terhubung sama kamu yang resisten gitu dengan perubahan, menolak berubah, menolak menolak pemikiran baru, menolak output dari orang-orang yang harusnya baik itu buat dia, atau kayak susah gitu kayak berbicara dengan frekuensi yang sama dengan orang ini ya. Lalu di waktu yang akan datang ini ada Phoenix. Jadi Phoenix itu energi transformatif yang luar biasa. Ibaratnya Phoenix itu kan mati terbakar jadi abu, tapi dia bangkit lagi dari abu itu. Bisa jadi ini adalah perjalanan kamu di mana bisa kayak di waktu lampau itu ada momen yang segitunya kamu merasa berada di titik terendah hidup kamu, tapi setelah kamu berada mentok banget, itu mentok di bawah, kamu tinggal naik ke atas. Seperti hidup aja kan, roda itu terus berputar gitu. Kalau kita di bawah, kita nggak selamanya di bawah gitu ya. Jadi sama kayak keadaan sedih, keadaan marah, keadaan mengecewakan, nggak selamanya kita berada di situ, kecuali kita memutuskan untuk terus kayak bertahan dalam emosi itu ya. Aku selalu bilang emosi itu perlu dirasakan, tapi kalau terus tertahan gitu di dalam diri kita, itu yang menyebabkan stagnansi. Dan juga di sini ada juga pesan tentang six house. Six house itu adalah kalau di astrologi ya, berbicara tentang rutinitas kita, hal yang kita lakukan dari pagi sampai kita tidur lagi, pekerjaan kita, orang-orang yang kita temuin sehari-hari, kesehatan kita, peliharaan kita juga ada di six house. Jadi itu kan intinya kegiatan kita sehari-hari dan apa yang kita temuin sehari-hari gitu. Apakah segala hal itu sudah terintegrasi dengan baik, sudah seimbang, dan sudah sudah sedemikian rupanya akan support kita untuk perjalanan hidup kita? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan, pola-pola tertentu yang kamu perlu lihat lagi nih ke depannya untuk kontribusi perjalanan evolusi jiwa kamu, atau untuk mencapai goals yang kamu mau sudah terintegrasi dengan baik atau belum gitu ya. Ini sebuah reminder aja. Dan tema besar kamu adalah Emperor gitu, dengan book pertama gini. Book itu kan yang tadi ada suatu yang terbuka, terungkap, atau tercerahkan yang tadinya kamu nggak lihat, atau beritanya ngagetin baru terungkap sekarang ya. Book itu juga bisa berbicara tentang belajar gitu, pembelajaran dari kehidupan, atau pembelajaran secara formal gitu dengan kamu kursus atau kuliah, atau belajar gitu ya secara jalur formal. Dan dengan Emperor gini, itu kayak memberi bekal buat diri kamu untuk bergerak menuju ya, karena Emperor itu energi energi yang bergerak, energi pemimpin, energi pencapai gitu ya. Dia ketika dia sudah fokus dengan sesuatu, dia akan bergerak menuju ke situ. Juga energi pemimpin gitu ya, kamu yang pegang kendali atas hidup kamu, atau kamu kayak lagi fokus banget nih ingin mencapai sesuatu dengan bekal pembelajaran kamu secara formal, atau bekal dari pengalaman-pengalaman kamu yang sudah pernah kamu lewatin ya. Lalu yang jadi blessing kamu ini nih, yang jadi blessing kamu asik banget. Bisa jadi ya ada vibe hubungan romantis, walaupun di sini nggak ada kartu yang menggambarkan hubungan romantis, karena di sini ada Page of Wands dan Page of Cups. Ini sebuah komunikasi yang dua-duanya sifatnya menyenangkan. Yang satunya itu petualangan, yang satunya tuh kayak ada vibe unyu-unyu romantis gitu loh. Jadi sangat mungkin ya
kamu akan ketemu atau mendapatkan komunikasi yang berhubungan dengan hati kamu gitu, yang berhubungan dengan hati. Dan yang kedua, vibe-nya menyenangkan karena page of wands ada di blessing kamu, lalu juga dikonfirmasi sama clover. Clover itu adalah keberuntungan, bisa juga sesuatu yang tidak terduga, tapi karena posisinya di blessing kamu, yang tidak terduga itu akan menyenangkan buat kamu. Dengan page of wands itu kayak ada sesuatu yang vibe-nya kayak petualangan gitu loh, mungkin ajakan untuk jalan-jalan, untuk nyobain sesuatu yang baru, atau pergi ke tempat yang baru, atau kamu ngedate ya, bisa juga ketemu orang terus ngedate lo, nyobain sesuatu ini atau pergi ke situ yuk. Karena petualangan itu nggak harus yang kamu kayak touring atau traveling ke gunung, hal-hal semacam itu enggak. Jadi kayak mengeksplorasi sesuatu yang bikin kamu excited itu juga menurut aku petualangan sih. Lalu nah, yang jadi tantangan kamu yang tadi aku bilang, Wheel of Fortune, di sini tuh banyak banget energi tidak terduganya ya. Tidak terduganya itu kayak surprise-surprise dari semesta. Dan itu tadi pilihannya ada di kamu gitu. Kamu mau menyambut itu, kamu mau berubah atau ikut bertransformasi bersama energi tidak terduga ini, karena energinya tuh seimbang gitu. Kedua kedua hal yang tidak terduga ini ada yang ngagetin, bikin kamu butuh adaptasi, dan ngagetin tapi ngagetinnya itu fun, menyenangkan gitu ya. Seperti ketertarikan seseorang menyatakan perasaannya sama kamu, mungkin kamu nggak duga, tapi itu kamu bikin kamu seneng, itu kan fun, ngagetin yang fun. Tapi ada juga ngagetin yang mungkin bisa bikin kamu kehilangan keseimbangan atau butuh kamu adaptasi dalam hal besar. Yang jelas setidaknya aku udah kasih intro gitu, jadi kamu bisa apa ya, prepare atau memperhatikan reaksi kamu seperti apa, atau kamu mau ikut beradaptasi atau enggak ya. Karena di sini ada Wheel of Fortune itu adalah ada faktor takdir sih, ada kayak sudah waktunya gitu, kamu mungkin ketemu situasi ini, sudah waktunya kamu ketemu orang-orang ini, atau sudah waktunya kamu berhadapan dengan hal-hal yang perlu kamu masukin gitu untuk kamu lebih jauh dengan evolusi jiwa kamu. Ada faktor timing juga, faktor waktu ya, yang tadi sudah waktunya. Dan ini ada di posisi tantangan kamu gitu, jadi bisa jadi resistensinya dari kamu atau resistensinya dengan orang-orang yang terhubung sama kamu ya. Dan yang akan kamu temuin berikutnya adalah Four of Swords dan Bird gitu. Jadi mungkin ada orang-orang tertentu yang apa ya, tricky dalam berkomunikasi. Hati-hati juga dengan gosip ketika Birds dikonfirmasi sama Four of Swords, karena Four of Swords itu harusnya ada hal yang perlu kamu pikirkan banget. Mungkin kamu mendapat input dari luar diri kamu, orang-orang yang signifikan ataupun nggak signifikan ya, dan itu bisa mempengaruhi kamu gitu, mempengaruhi pemikiran kamu, mempengaruhi tindakan kamu berikutnya. Sementara Four of Swords itu baiknya kamu tuh di energi kontemplatif gitu, bener-bener kamu pikirin sendiri. Sementara dengan Bird ini informasi yang banyak, keberisikan di luar diri kamu, bisa juga gosip, jadi jauhkan gosip ya. Aku selalu bilang jauhkan gosip, jangan sampai kamu turut berpartisipasi gitu. Atau mungkin juga ada rumor-rumor tertentu tentang diri kamu yang bikin kamu jadi mikir, ini juga bisa gitu. Jadi dengan Four of Swords ini sebaiknya kamu, kalau memang ada yang perlu kamu pikirin, atau dengan momen kaget ini sebaiknya kamu mengambil waktu untuk kontemplatif, untuk sendiri, ataupun merenungkan itu sendiri gitu ya. Kalau kamu butuh input gitu, sebaiknya kamu berdoa atau kayak bikin intensi berbicara sama Tuhan, semesta, Allah, atau apapun yang kamu yakinin, untuk membantu kamu memikirkan, merenung gimana terbaiknya setelah ini. Nih yang aku bilang, advice-nya Page of Cups, tadi ada Page of Wands. Ini dua kartu signifikan untuk komunikasi, dan dua-dua vibe-nya menyenangkan gitu. Juga dengan Page of Cups ini apa ya, aku mendapatkan pesan tentang air itu signifikan ya. Air bisa jadi kamu butuh lebih banyak air, banyak minum, atau berenang, atau main ke pantai, ke sungai. Air itu signifikan, atau berenang gitu. Karena air dan kapal ini secara intuitif aku dapat itu air signifikan ya. Ingat 70% tubuh manusia itu air. Dan kalau kamu moody gitu ya, perhatikan siklus bulan gitu. Karena menurut aku bulan itu juga signifikan sih. Sebentar lagi kayaknya mau full moon. Bulan itu signifikan, karena aku juga termasuk yang sensitif ya dengan siklus bulan. Oke, cukup intermezzonya. Jadi ada pesan untuk relax juga, bukan meregulasi. Kayak kamu tuh butuh chill gitu. Sebagian dari kamu ada yang butuh chill, butuh apa ya, belajar untuk menikmati hal-hal simple itu, kayak apa ya, kayak kamu menikmati hidup gitu, kayak meromantisasi hidup kamu. Kayak kamu butuh, ibaratnya gini, kalau kamu akan melakukan banyak hal baik ketika kamu sayang sama seseorang, kayak akan berusaha menyenangkan orang itu, lakukan hal itu seperti kamu sayang seseorang kepada diri kamu gitu. Kayak
kamu berusaha menyenangkan diri kamu. Kamu belikan apa yang bikin diri kamu seneng. Gimana kamu bisa meromantisasi hidup kamu, jadi pemeran utama dalam hidup kamu, jadi senternya hidup kamu dulu. Dengan Page of Cups tuh aku mendapat pesan seperti itu, gitu ya. Lalu mungkin traveling yang berhubungan dengan air juga kayak snorkeling atau ke pantai itu juga akan signifikan. Karena tadi juga ada vibe petualangan ya, mungkin ada yang planning juga nih buat jalan-jalan atau traveling yang berhubungan dengan air gitu, misalnya berlayar juga dengan kapal pesiar. Ya, yang jelas ini sebuah panggilan bahwa energi transformasi dan ngagetin ini vibe-nya seimbang ya, yang ngagetin nyenengin sekaligus yang ngagetin butuh kamu adaptasi. Tinggal gimana kamu yang butuh adaptasinya ini adalah kamu mau menyambut apa ya, pemberian dari semesta ini untuk kamu terus bergerak dengan evolusi jiwa kamu atau enggak. Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.